selamat siang Pak Ilmi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang keberagaman dan konflik sosial dengan saya sendiri, Virginia Clarissa Alexandri, Binusian 2023, dan teman saya. Nama saya Cindy Monica dari BC 23. Nama saya Rahel Sharon Santoso, saya dari kelas LA 10 dari angkatan 2023. Halo, nama saya Reza Wijaya dari Binusian 2023. Perkenalkan, saya Aziza Darivia dari BC 2023. Keberagaman sendiri itu meliputi perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu meliputi perbedaan dalam bidang ras, bidang agama, bidang etnis, gender, maupun kebudayaan. Setiap manusia dapat dikelompokkan berdasarkan fakta-fakta sosiologis dan antropologis seperti itu. Namun, walaupun manusia dikelompokkan berdasarkan kategori sosial dan antropologis, mobilitas sosial manusia sangatlah fleksibel. Untuk keberagaman sendiri, keberagaman yang dimaksudkan dalam pelajaran ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, kebudayaan, maupun sosiologis. Secara detail, pengertian keanekaragaman sebagaimana yang dimaksudkan pada pernyataan dari R. Roosevelt Thomas Jr. Menurut Roosevelt, keragaman berurusan dengan campuran kolektif dari perbedaan dan persamaan di sepanjang dimensi yang terberi atau yang meliputi usia, latar belakang pribadi dan perusahaan, pendidikan, fungsi, dan kepribadian. Keberagaman juga termasuk gaya hidup, orientasi seksual, asal geografis, jabatan dengan organisasi, cacat fisik dan mental, status bebas, dan lain sebagainya. Nah, untuk dimensi-dimensi keberagaman di Indonesia sendiri, yang pertama ada agama. Nah, untuk di Indonesia sendiri nih, ada beraneka ragam agama yang dimiliki oleh masyarakatnya, seperti agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Kemudian yang kedua ada budaya. Nah, Indonesia ini terkenal dengan kebudayaannya yang sangat beragam. Nah, contohnya nih, ada kebudayaan Jawa atau suku Jawa, ada Betawi atau ada Sunda, ada Batak, ada Dayak, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian yang ketiga ada perbedaan gender. Untuk perbedaan gender sendiri sebenarnya sangat dipengaruhi oleh tradisi suatu budaya yang berdampak pada ketidaksamaan distribusi hak dan sumber pendapatan antara jenis kelamin. Kemudian yang keempat, ada juga ras dan etnis. Untuk ras merupakan suatu kategori sosial yang didasarkan pada ciri-ciri biologis yang berasal dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Selanjutnya nih, ada beberapa tantangan untuk menerima keberagaman. Yang pertama adalah prasangka. Prasangka merupakan suatu sikap negatif yang belum dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang kedua, ada etnosentrisme, yang merupakan suatu kecenderungan untuk menghormati dan menganggap bahwa kelompok sendiri, budaya, atau bangsa sendiri sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada kelompok bangsa yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada juga stereotypes. Nah, untuk stereotip sering meliputi perasaan-perasaan cinta terhadap kelompok sendiri, kemudian benci atau takut terhadap kelompok-kelompok lain, dan lain sebagainya. Stereotip sendiri sulit diubah, bahkan bila mereka salah. Banyak orang misalnya memiliki stereotip tentang orang miskin sebagai orang yang malas dan tidak bertanggung jawab. Atau banyak juga orang yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, sedangkan kaum cowok yang dianggap kuat, begitu. Saya Virginia Clarissa, saya akan menjelaskan tentang konflik sosial. Nah, konflik sosial sendiri itu apa sih? Nah, sebuah situasi di mana tidak adanya kesesuaian atau kecocokan, tujuan, dan pengetahuan antara individu atau kelompok. Di sini konflik sosial ini dibagi menjadi dua dampaknya. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu contohnya seperti saat ada satu anggota kelompok diserang oleh anggota kelompok lain, maka semua anggota dari kelompok tersebut akan meningkatkan kohesi dan sebaliknya. Dari dampak tersebut juga ada dampak negatifnya juga, yaitu interaksi antar kelompok menjadi tertutup, seperti satu kelompok tidak mau bergabung dan ia akan memikirkan bahwa kelompok lain menjadi beban bagi mereka dan harus dihindari atau diserang balik oleh kelompok tersebut.
Nah, Indonesia ini disebut dengan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman seperti suku, ras, budaya, agama, dan antar golongan. Nah, di sini kelompok kami memilih contoh tata krama saat makan. Semisal di tempat A sudah terbiasa makan dengan tangan, sedangkan di B, hal tersebut dianggap tidak sopan dan tidak menghargai. Jika orang dari daerah A pergi ke daerah B, maka ia harus bisa menghargai dan menyesuaikan diri budaya yang ada di daerah B. Jika tidak, maka akan memicu terjadinya konflik sosial karena perbedaan budaya tersebut. Mencegah konflik yang berbasis keberagaman. Pertama adalah sensitivitas budaya, di mana orang harus siap beradaptasi dengan kemungkinan perbedaan budaya untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai macam orang. Karakter yang harus dimiliki adalah kesabaran, fleksibel, bisa beradaptasi dan mau untuk mendengar dan mempelajari budaya asing. Yang kedua adalah kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya bisa membuat seseorang memahami perilaku semua orang atau kelompok yang dengan benar. Kecerdasan budaya ini berkaitan dengan 3 dimensi. Yang pertama adalah kognitif, tentang apa yang orang ketahui dan bagaimana orang tersebut membutuhkan pengetahuan baru. Kedua, emosional, untuk memotivasi orang untuk bertindak dan membangun rasa percaya diri di tengah perbedaan yang dihadapi. Yang ketiga adalah fisik, untuk menerjemah intensi, tindakan, dan keinginan. Lalu ada rasa menghormati perbedaan, yaitu penting untuk membangun hubungan lintas budaya dengan orang lain. Karakter penting dari menghormati orang lain yaitu rasa percaya meskipun berbeda dengan kita. Misalnya tidak mencurigai orang lain dan selalu berpikir positif. Keempat, yang terakhir adalah kefasihan budaya. Keterampilan tentang kebudayaan lain seperti bahasa asing dan lainnya. Fasih dengan budaya lain bisa membuat kita lebih memahami perilaku dan sikap orang lain. Selain itu bisa mudah beradaptasi dalam membangun kerjasama dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dan mengatasi komunikasi lintas budaya. Dalam menghadapi konflik, ada beberapa macam strategi yang dapat kita gunakan. Strategi pertama yaitu strategi menang kalah dan menang-menang. Strategi menang kalah lebih melihat sebuah konflik ini sebagai fight atau pertarungan. Sedangkan strategi yang menang-menang ini lebih melihat sebuah konflik untuk menyelesaikan sebuah masalah atau solving problem. Keuntungan dari strategi menang-menang ini adalah strategi ini mengutamakan untuk saling menyelamatkan hak, martabat setiap pihak yang terlibat dalam konflik ini. Dan strategi yang kedua yaitu strategi menghindar dan berjuang. Meskipun strategi menghindar ini tidak terlalu produktif, tetapi strategi ini penting untuk terutama untuk membicarakan situasi yang sedang dingin. Dan sedangkan strategi menghindar ini lebih bersifat fisik dan psikologis maupun intelektual. Dan strategi ini berusaha untuk meninggalkan isu-isu yang menyebabkan sebuah konflik. Dan strategi yang ketiga yaitu strategi memaksa dan membicarakan. Strategi ini lebih terbuka dan lebih positif, dan bisa dikatakan strategi ini lebih empati. Karena di strategi ini kita setiap pihak berusaha untuk membicarakan isu-isu untuk menciptakan saling pengertian antara dua pihak. Yang keempat, face attacking and face enhancing strategies. Mengecam dan kutip wajah positif seseorang seperti komentar yang mengkritisi kontribusi seseorang terhadap sebuah hubungan atau mengkritisi kemampuan seseorang, atau juga tanda kutip wajah negatif seseorang seperti membuat tuntutan mengenai waktu dan sumber daya seseorang atau komentar yang menyerang otonomi seseorang. Sedangkan face enhancing strategies adalah semua dukungan dan konfirmasi dalam kutip wajah positif seseorang seperti memuji, menepuk pundaknya, atau senyum yang tulus. Atau tanda kutip wajah negatif seseorang seperti memberikan ruang pribadi dan bertanya daripada menyerang. Strategi yang meningkatkan citra diri seseorang dan mengakui otonomi seseorang tidak hanya akan bersikap sopan. Strategi ini cenderung lebih efektif daripada strategi yang menyerang citra diri seseorang dan menolak otonomi seseorang. Bahkan ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, adalah bijaksana untuk membantu orang lain mempertahankan tanda kutip wajah positif karena membuat kecil kemungkinan bahwa konflik di masa depan akan muncul. Face enhancing strategies meliputi hal berikut. Yang pertama, menggunakan pesan-pesan yang dapat meningkatkan citra diri seseorang. Yang kedua, menggunakan pesan-pesan yang mengakui otonomi seseorang.
Yang ketiga, memberikan pujian pada orang lain bahkan bila dalam situasi konflik. Yang keempat, buatlah beberapa urutan menghargai waktu orang lain, memberikan ruang orang lain terutama pada saat konflik. Yang kelima, jagalah pukulan ke daerah di atas sabuk. Yang keenam, hindari menyalahkan orang lain. Dan yang terakhir, ekspresikan rasa hormat pada pandangan orang lain bahkan bila pandangan mereka itu sangat berbeda dengan pandangan Anda. Yang kelima, agresivitas verbal dan strategi argumentasi. Agresivitas verbal merupakan strategi konflik yang tidak produktif di mana seseorang ingin memenangkan sebuah argumentasi dengan menimbulkan rasa sakit psikologis dengan menyerang konsep dari orang lain seperti kemampuan seseorang, latar belakang, dan penampilan fisiknya, menggoda, mengejek, mengancam, memaki, dan menggunakan berbagai lambang non-verbal. Infante, Sapurin, Roth, dan Shannon 1990. Sebaliknya, strategi argumentativeness merupakan sebuah strategi yang lebih berkualitas bila dibandingkan dengan agresivitas verbal. Dalam strategi argumentativeness, seseorang menggali sebuah isu daripada menghindarinya. Anda dalam konteks ini berusaha untuk memperlihatkan sebuah pokok pandangan, kecenderungan Anda dalam membicarakan pikiran Anda mengenai isu-isu yang signifikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan video kami, dan kami memohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.